Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Ya, insya Allah hari ini masih kita belajar di tema 5 subtema 4. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar dalam muatan PPKN. Adapun materi yang akan kita pelajari tentang manfaat bersatu dalam kehidupan. Nah, anak-anak, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak sekali menemukan perbedaan-perbedaan, keanekaragaman, baik itu keanekaragaman sifat, usia, status sosial, agama, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya ada hal yang bisa kita persatukan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Nah, anak-anak silakan menyimak ya penjelasan dari Ustazah untuk materi tentang manfaat bersatu. Selamat menyimak video yang Ustazah sampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan belajar dalam muatan PPKN, yaitu dalam materi manfaat bersatu. Nah, anak-anak, tentunya sebagai makhluk sosial, dalam artian bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup bertetangga dengan tetangga yang lain, dengan keluarga yang lain. Nah, untuk itu kita perlu bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih di sekitar kita. Karena apa? Karena untuk mewujudkan lingkungan yang bersih itu harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat atau semua keluarga yang ada di lingkungan tersebut. Karena saling berhubungan. Contoh, ketika kita akan menjaga lingkungan kita dari gangguan nyamuk demam berdarah. Nah, kita tidak bisa melakukannya hanya satu keluarga saja, karena pergerakan dari nyamuk itu dari satu tempat ke tempat yang lain yang sangat luas. Makanya semua anggota, semua keluarga yang ada di lingkungan tersebut harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, adapun beberapa manfaat ketika kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yang pertama, terwujudnya lingkungan yang sehat dan asri bagi kepentingan bersama. Yang kedua, kehidupan akan terasa nyaman karena bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yang ketiga, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan terjaga. Karena apa? Karena semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua adalah bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Dan ini merupakan salah satu contoh bersatu dalam kegiatan di sekolah ya. Nah, di dalam lingkungan sekolah tentunya kita juga menemukan banyak sekali keberagaman, dan untuk menyikapi itu kita harus bersatu, harus menerapkan sikap bersatu. Yang pertama, manfaatnya apa? Tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Nah, anak-anak tentunya sering ya mendapatkan tugas kelompok dari ustadz dan ustadzah, dan tugas itu tentunya akan bisa selesai tepat waktu ketika setiap anggota kelompok bersatu dalam mengerjakannya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Karena apa? Karena semua anggota kelompok merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, sehingga semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah tugas dapat dikerjakan dengan baik. Artinya hasil yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dikerjakan dengan sikap bersatu yang baik dalam sebuah kelompok, maka hasilnya tentu lebih baik. Karena apa? Karena semuanya bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Kenapa? Karena ketika kita
saling bekerja sama dalam sebuah kelompok, biasanya kita akan terjalin komunikasi yang baik, saling menyapa, saling bercakap-cakap, dan itu akan menciptakan keakraban. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Nah, tentunya rumah biasanya dihuni oleh satu keluarga. Tetapi meskipun satu keluarga, di dalam sebuah keluarga tentu banyak keberagaman. Misalnya keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, keberagaman kegemaran, dan banyak lainnya. Dan keberagaman ini tidak harus menjadi pemisah di antara kita. Justru dengan berbagai macam keberagaman ini kita bisa saling memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, termasuk dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan. Yang pertama adalah ketika kita bersatu, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Karena semuanya mendapatkan tugas ya. Kemudian yang keempat, keluarga semakin rukun. Nah, anak-anak bisa lihat gambaran bagaimana kehidupan sebuah keluarga yang senantiasa bersatu dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah, termasuk ketika membersihkan rumah. Semua keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perannya di dalam rumah tangga. Misalnya ayah, adik, kakak, dan ibu semuanya memiliki peran untuk membersihkan rumah, mulai dari pekerjaan yang ringan sampai ke pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah menyimak ya penjelasan dari Ustazah tentang manfaat bersatu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, dan saling menjaga kerukunan dalam sebuah lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan maupun di lingkungan masyarakat. Dan anak-anak yang soleh dan soleha, Ustazah berharap kita semuanya bisa saling menghargai, bisa saling bekerja sama, bisa saling tolong menolong. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan kerukunan. Dan itu sangat penting sekali karena di dalam agama kita itu juga sangat dianjurkan, dan di dalam negara kita ini sangat sesuai sekali dengan pengamalan dari Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke anak-anak, semoga materi yang disampaikan kali ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan yang sangat penting adalah bahwa materi yang kita terima ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.